perikondrium yang mengelilingi diafisis, ini perikondriumnya yang mengelilingi diafisis tadi berubah menjadi periostem. Kemudian tampak cincin atau tulang periostem yang mengelilingi bagian tengah daripada diafisis tulang rawan. Kondrosit yang nutrisinya terputus oleh kerah tulang dan matrik yang mengapur akan berdegenerasi dan kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan matrik kartilago. Jadi yang ini berdegenerasi sehingga sebagian daripada berkas jaringan ikat dan pembuluh darah bisa masuk ke dalam matrik tulang rawan yang berongga. Karena tadi kan sudah berdegenerasi matriknya, sudah hilang kemampuannya. Jadi bisa ditembus oleh jaringan ikat dan pembuluh darah. Jadi masuk ke dalam matrik tulang rawan yang berongga. Nah, ini nanti disebut dengan kuncup periostem. Sebagian sel jaringan ikat embrional tersebut berkembang menjadi osteoblast. Kuncup periostem yang mengandung osteoblast masuk ke dalam spikula kartilago yang mengapur melalui ruang yang dibentuk oleh osteoklas, sel penghancur tulang. Jadi ini akan semakin menembus baik ke atas ataupun ke bawah karena ada osteoklas yang mampu menghancurkan sel-sel tulang tadi. Kemudian osteoblast meletakkan zat-zat tulangnya pada spikula kartilago yang mengapur atau terklasifikasi. Dengan demikian terbentuklah pusat osifikasi primer. Jadi kalau sudah semuanya selesai, maka di sini terbentuk pusat osifikasi primer. Nah, zona osifikasi endokondrium ini akan meluas ke daerah epifisis atas ataupun epifisis bawah. Jadi awalnya pertumbuhan itu terjadi di bagian diafisis dengan cara membentuk pusat osifikasi primer. Kemudian osifikasi primer ini nantinya akan bergerak meluas menuju ke bagian epifisis. Nah, setelah kelahiran, ini terjadi sebelum kelahiran. Nanti kalau setelah lahir, pusat osifikasi sekunder terjadi pada kartilago. Yang ini ada pusat osifikasi sekunder. Ini terjadi kalau sudah lahir. Ya, kalau sudah keluar dari kandungan. Ini kalau sudah terjadi kelahiran, maka terbentuk pusat osifikasi sekunder di bagian epifisis, baik itu epifisis atas ataupun epifisis bawah. Kemudian beberapa bagian tulang memiliki tulang rawan yang tidak digantikan oleh tulang keras, yaitu kartilago artikular atau tulang rawan persendian dan kartilago cakram epifisis yang tadi terletak antara epifisis dengan bagian diafisis. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat di tulang ayam. Bagian ujung dari tulang ayam, paha ayam, itu ada yang berwarna putih. Nah, itu yang berwarna putih itulah yang merupakan tulang hialin atau tulang rawannya. Jadi secara singkat prosesnya, perikondrium meningkatkan jumlah pembuluh darah, kemudian terbentuk sel-sel kartilago atau kondrosit yang akan melakukan proliferasi menjadi osteoblast. Osteoblast akan mengalami matrik kartilago yang akan mengalami pengapuran atau kalsifikasi. Nah, itulah proses pembentukan dan pertumbuhan tulang. Nah, tadi ada dua, ada osifikasi intramembran dan ada osifikasi endokondrium. Apa bedanya? Nah, bedanya kita bisa lihat dari 3 hal. Yang pertama dari jenis sel asalnya. Osifikasi intramembran, selnya itu berasal dari sel-sel mesenkim. Sementara osifikasi endokondrium berasal dari sel tulang rawan atau kondrosit. Yang kedua, waktu osifikasinya. Osifikasi intramembran terjadi pada minggu ke-8 kehidupan embrio dan hanya berlangsung 1 kali atau disebut osifikasi primer. Sementara osifikasi endokondrium itu berlangsung selama embrio hingga masa remaja usia 18-25 tahun dan prosesnya berlangsung 2 kali.
yaitu osifikasi primer pada saat embrio dan osifikasi sekunder setelah kelahiran. Nah, yang ketiga, tempat osifikasinya. Osifikasi intramembran bertempat di tulang pipi, sementara osifikasi endokondrium bertempat di tulang pipi.